firman ini di dalam interpretasi dan pendekatan seluruh golongan-golongan yang besar dan pokok di seluruh kekristenan ada perbedaannya. Di dalam Katolik, firman itu apa? Bagaimana mengerti firman? Di dalam Lutheran, firman itu apa? Bagaimana mengerti firman? Di dalam Reform, firman itu apa? Bagaimana mendekati firman? Di dalam Evangelical, firman itu apa? Bagaimana mendekati firman? Di dalam Ortodoks, firman itu apa? Di Indonesia ada seorang yang terkenal, nanti jadi gereja, ini nanti jadi gereja Ortodoks, nanti jadi gereja, ini nanti namanya ganti-ganti. Mau apa dia? Dia tidak ngerti. Dia adalah pemimpinnya sendiri, tidak ada arah. Dulu tidak ada gereja Ortodoks Indonesia, mendadak ada terus pakai pakaian Ortodoks. Lalu ada sesuatu pikiran yang keluar, aku akan melakukan ini untuk ini. Saudara-saudara, setiap sistem itu ada asal usulnya. Setiap golongan dan setiap school of thought ada sumbernya. Dan menyelidiki sejarah, mengetahui sumbernya kenapa menjadi begini. Misalnya kita menamakan diri Reform. Reform mulai kapan? Mengapa Reform? Dan mengapa kita ikut-ikut Reform? Apakah kita diterima uang banyak dari gereja Reform dari Barat? Saudara-saudara, saya tidak pernah terima $1, $1 dari gereja Reform Amerika. Ini kali gereja Presbyterian di San Diego suruh saya khotbah, $1 untuk ongkos jalan pun dia tidak bantu. Kita tidak ada hubungan dengan keuangan Reform. Kita menjadi Reform bukan karena kita mau terima uang Reform. Kita Reform bukan karena kita cabangnya Reform. Tidak ada orang Reform yang bikin Reform di Indonesia. Karena kita sadar inilah iman kepercayaan yang benar, maka kita akan pegang kepada iman kepercayaan seperti ini. Saudara-saudara, mengapa ada gereja Baptis? Mengapa ada gereja Brethren? Mengapa gereja Anglikan? Itu semua ada sumbernya. Tetapi golongan berbeda. Itu soal kecil. Yang penting firman di dalamnya itu benar atau tidak. Saya tidak bisa menerima kalau engkau berani pasang gereja di tokomu, lalu saya menganggap engkau saudara. Saya mau cari apa yang kau khotbahkan. Kau berani pasang gereja. Banyak orang ini gagal, itu gagal, lalu gereja. Jual banda laku, jual mobil rugi, lalu sewa satu tempat, terus kumpulin orang, panggil pendeta, kasih amplop, terus khotbahnya itu banyak orang dengar karena dia pintar undang pengkhotbah yang baik. Sesudah pengkhotbah yang baik benar banyak orang lain, persembahnya sebagian dikasihkan pendeta, yang lain masuk kantong sendiri. Itu bukan gereja. Itu perdagangan toko Kristen. Lalu daftar di dalam kantor agama, ketua sinode dia, bendahara nyonyanya. Itu gereja apa itu? Lalu engkau di situ, waduh senang sekali karena nyanyinya senang, terus kasih persembahan. Kamu berbagian di dalam dosa dia. Kamu ikut memelihara perampok-perampok rohani yang sebenarnya tidak rohani. Kalau mendengarkan, mengisi hatimu dengan hal kebenaran yang tidak benar, lalu akhirnya membuntukan hatimu untuk menerima kebenaran. Nah, mereka akan menyerang dan mereka akan tidak menerima semua yang memberitakan yang benar. Karena mereka menganggap conflict of interest sudah terjadi dalam hidup mereka. Gereja semacam demikian makin besar makin malu. Karena mereka mengumpulkan lebih banyak orang untuk membuntu telinga mereka mendengar firman yang benar. Saudara, ini serius. Saya bukan main-main. Saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan semua kalimat yang saya katakan di atas mimbar ini.